Selamat siang semuanya. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi tentang induksi elektromagnetik. Sudah siap untuk belajar? Mari kita simak. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas dan memahami bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet. Sekarang, apakah medan magnet bisa menimbulkan arus listrik? Nah, seorang ilmuwan bernama Faraday mengatakan bahwa listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk di dalam kumparan. Temuannya ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, jadi dapat kita simpulkan, induksi elektromagnetik itu merupakan perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan arus listrik. Listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk di dalam kumparan. Sekarang, bagaimana penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari? Pertama yang kita bahas, alat yang menggunakan konsep induksi elektromagnetik adalah generator. Pernahkah kalian melihat generator? Nah, seperti ini gambar dari generator. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya ya. Nah, sering juga disebut dengan genset. Generator itu dibedakan menjadi generator AC dan generator DC. Konsep kerja generator itu menggunakan dua batang magnet, di mana di antara magnet tersebut terdapat kumparan yang dapat bergerak atau berputar. Generator AC dan generator DC memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, jumlah cincin. Pada generator AC, dia memiliki dua buah cincin. Sedangkan pada generator DC, dia menggunakan sebuah cincin. Pada generator AC, cincinnya berupa cincin penuh. Sedangkan pada generator DC, cincinnya berupa cincin belah. Nah, selain pada generator, induksi elektromagnetik juga diterapkan pada dinamo, baik itu dinamo AC atau dinamo DC. Pernahkah kalian melihat dinamo? Mungkin sekarang agak jarang kalian melihat dinamo. Tetapi kalau zaman dulu, sepeda itu pasti memiliki dinamo sebagai pembangkit listrik untuk menyalakan lampu. Nah, cara kerja dari dinamo itu tidak jauh beda dengan cara kerja generator tadi. Bedanya, kalau tadi pada generator yang berputar adalah kumparan, sedangkan pada dinamo yang berputar adalah magnet. Nah, penerapan ketiga dari induksi elektromagnetik adalah pada transformator. Sering juga disebut dengan trapu. Nah, untuk gambar trapu mungkin kalian sering melihatnya ya. Gambar yang pertama, ini terdapat di dalam rangkaian elektronika. Sedangkan gambar yang kedua ini terdapat pada gardu. Mungkin kalian sering melihat gardu. Nah, transformator ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada namanya generator step up, fungsinya untuk menaikkan tegangan. Ingat ya, up, naik, berarti menaikkan tegangan. Yang kedua ada transformator step down. Down itu adalah turun, jadi untuk menurunkan tegangan. Step up untuk menaikkan tegangan, step down untuk menurunkan tegangan. Pada transformator step down, jumlah lilitan primer itu lebih banyak dari lilitan sekunder. Di sini N ini adalah jumlah lilitan, P ini adalah primer. Kemudian kalau P rumput, ini adalah tegangan listrik. P-nya ini primer. Ini S-nya ini sekunder. Jadi pada step down, lilitan primer itu lebih banyak daripada lilitan sekunder. Kemudian pada trapu step up itu sebaliknya. Lilitan primer
lebih sedikit dibandingkan lilitan sekunder. Transformator ada yang disebut dengan transformator ideal. Nah, pada penerapan di masyarakat jarang sekali ada transformator yang ideal. Nah, untuk transformator ideal, jumlah lilitan pada lilitan primer dan sekunder bisa dihitung. Nah, karena energi listrik pada lilitan primer dan lilitan sekunder itu sama, maka bisa kita tulis rumusnya WP sama dengan WS. W ini energi. Energi pada lilitan primer sama dengan energi pada lilitan sekunder. Kemudian rumus ini bisa kita uraikan. W itu sama dengan PIT. P kali I kali T. Jadi energi pada primer itu bisa kita uraikan. Beda potensial atau tegangan primer dikali kuat arus primer dikali dengan waktu. Waktu untuk primer dan sekunder itu sama. Makanya tidak isi P dan S pada T-nya. Nah, kemudian di sini WS itu kita uraikan menjadi PS kali IS kali T. Nah, karena T-nya itu sama, maka T bisa kita hilangkan, bisa kita coret. Maka rumusnya menjadi tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan kuat arus sekunder dibagi kuat arus primer. Nah, rumus akhir pada rumus ini adalah kuat arus sekunder dibagi kuat arus primer sama dengan tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan lilitan primer dibagi lilitan sekunder. Nah, coba kalian pahami rumus tersebut. Di buku paket pada halaman 33 juga bisa kalian lihat. Nah, tiap-tiap trafo itu memiliki efisiensi tersendiri. Untuk transformator ideal, efisiensinya itu 100%. Sekarang bagaimana cara menghitung efisiensi pada transformator yang bukan transformator ideal? Nah, di sini kita bahas tentang efisiensi trafo. Rumusnya itu adalah efisiensi sama dengan PP itu daya ya. Daya yang dikeluarkan dibagi dengan daya yang masuk dikali 100%. Nah, rumus daya bisa kita uraikan menjadi P kali I. Maka efisiensi sama dengan P sekunder kali I sekunder atau tegangan sekunder dikali arus sekunder dibagi dengan tegangan primer dikali arus primer dikali 100%. Nah, ini merupakan rumus finalnya. Gimana? Masih semangat untuk belajar? Sekarang kita lanjut tentang kemagnetan dalam produk teknologi. Nah, apa saja produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan? Mari kita simak. Nah, penerapan magnet pada bidang teknologi yang pertama adalah MRI, Magnetic Resonance Imaging. Nah, MRI ini digunakan dalam bidang kesehatan. Nah, ini foto alat MRI. MRI ini digunakan untuk mendeteksi adanya kelainan pada organ dalam seseorang. Jadi bisa mengetahui seluruh tubuh, bagian dalam seluruh tubuh manusia untuk MRI. Paling sering digunakan untuk mendeteksi kelainan pada bagian otak. Kemudian yang kedua, itu ada kereta maglev. Nah, negara-negara maju seperti Jepang, Cina, itu sudah mulai mengembangkan kereta maglev ini. Kereta maglev memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Dia memanfaatkan medan elektromagnetik. Jadi kereta itu ditarik oleh
medan elektromagnetik, sehingga memiliki kecepatan yang luar biasa. Yang ketiga adalah pemanfaatan magnet dalam PLTN. PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini foto dari pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Sekarang, bagaimana sih pemanfaatan magnet pada PLTN ini? Nah, magnet digunakan agar partikel dari nuklir itu tidak menyebar ke lingkungan. Magnet yang digunakan adalah magnet berbentuk botol dengan medan magnet yang sangat besar. Botol magnet akan menarik partikel-partikel bermuatan sehingga tetap berada dalam reaktor nuklir. Untuk materi yang lebih lengkap, kalian bisa membaca pada buku paket ataupun buku pendamping materi. Kalian juga bisa mencarinya melalui berbagai media, baik itu media internet, televisi, ataupun media-media yang lain. Nah, demikian pembahasan kita tentang induksi elektromagnetik. Selamat belajar.